Halo semuanya, selamat datang di mata kuliah studi kelayakan bisnis. Kita masuk pada materi kedua mengenai aspek hukum. Hakikatnya sebuah bisnis dikelola baik oleh perseorangan maupun sekelompok orang. Dalam kiprahnya, pelaku bisnis memerlukan organisasi sebagai payung melaksanakan aktivitas bisnis terutama aspek legalitas. Yang harus dipahami oleh mahasiswa pada materi ini. 1. Pengertian badan usaha. 2. Berbagai jenis badan usaha. 3. Kelebihan dan kelemahan berbagai jenis badan usaha. 4. Berbagai jenis perizinan usaha. Dalam kaitan dengan studi kelayakan bisnis, pendirian badan usaha perlu dinilai dari aspek hukum. Hal ini terkait dengan legalitas suatu badan usaha atau lembaga yang memberikan pelayanan baik yang berorientasi pada keuntungan maupun sosial. Akan tetapi, kenyataannya masih banyak lembaga yang mengesampingkan aspek hukum. Aspek hukum ini bertujuan untuk meneliti keabsahan, kesempurnaan, jenis-jenis badan usaha. 1. Perusahaan perseorangan. Pendirian perusahaan perseorangan tidak memerlukan modal besar. Pimpinan perusahaan perseorangan biasanya pemilik usaha tersebut, yang sekaligus menjadi penanggung jawab terhadap segala aktivitas perusahaan, termasuk kewajiban terhadap pihak luar. Artinya, jika terjadi sesuatu terhadap kewajiban kepada pihak lain, misalnya dalam hal utang, maka sepenuhnya tanggung jawab pemilik sampai kepada harta pribadi. Yang kedua, perusahaan kemitraan. Pertama, firma. Kepemimpinan firma berada sepenuhnya di tangan pemilik sekaligus bertanggung jawab terhadap segala resiko seperti masalah utang piutang. Modal firma diperoleh dari mereka yang terlibat dalam firma. Sama seperti halnya perusahaan perseorangan, tujuan firma adalah untuk mencari keuntungan. Kedua, perseroan komanditer. Perusahaan berbadan hukum CV dijalankan oleh seorang sekutu aktif dan bertanggung jawab atas semua risiko atau kewajiban kepada pihak ketiga. Kelebihan dan kelemahan perusahaan partnership. Kelebihan. 1. Bisa memperoleh dana tambahan dari partner. 2. Jika terjadi kerugian, maka kerugian akan ditanggung bersama. 3. Pembagian tugas dapat dilakukan berdasarkan spesialisasi. Kekurangan. 1. Berbagi pengendalian menyulitkan dalam mengambil keputusan. 2. Tanggung jawab tugas ditanggung bersama. 3. Keuntungan yang diperoleh harus dibagi. Jenis badan usaha ketiga adalah korporasi. Ada berapa hal penting? 1. Merupakan suatu badan hukum perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan. 2. Pendirian dilakukan atas dasar perjanjian. 3. Pendirian karena ada usaha yang dijalankan. 4. Pendirian dengan modal yang terbagi dalam bentuk saham. Bentuk kepemilikan perseroan. 1. Perseroan terbatas biasa. Pendiri, pemegang saham dan pengurus adalah warga negara dan Badan Hukum Indonesia. 2. Perseroan terbatas terbuka. Perusahaan yang memungkinkan warga negara asing menjadi pendiri, pemegang saham dan pengurus. 3. Perseroan terbatas, persero.
Pemilik pemerintah melalui BUMN. Berdasarkan status perseroan terbatas. 1. Perseroan tertutup. Perusahaan di mana modal dan jumlah pemegang saham memenuhi kriteria tertentu dan tidak melakukan penawaran umum. 2. Perseroan tertutup. Perseroan terbuka di mana modal dan jumlah pemegang saham memenuhi kriteria dan perusahaan melakukan penawaran umum sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Perusahaan berbentuk perseroan terbatas, beberapa dokumen yang perlu diteliti adalah keabsahan dari perseroan terbatas. Pendirian harus dibuatkan akta notaris dan harus melakukan pendaftaran di pengadilan negeri. Kelebihan perseroan salah satunya, tanggung jawab pada perusahaan menjadi terbatas. Kekurangan salah satunya, pajak yang ditimbulkan tinggi. Keempat, perusahaan negara. Merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan undang-undang di mana modal diambil dari kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak dapat dipisahkan dalam saham, yaitu perusahaan jawatan, perusahaan umum dan perusahaan perseroan. Kelima, BUMN. Merupakan badan usaha yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh negara dan kekayaan dipisahkan berdasarkan peraturan. Keenam, perusahaan daerah. Tujuan didirikan perusahaan daerah untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya. Ketujuh, yayasan. Yayasan memiliki pengurus dan harta milik pengurus dipisahkan dari harta yayasan. Delapan, koperasi. Koperasi dikelola oleh pengurus yang diangkat oleh rapat anggota dan pembagian hasil usaha berdasarkan jasa partisipasi masing-masing anggota. Prinsip koperasi adalah anggota koperasi merupakan pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Perizinan usaha memiliki tujuan. 1.
melindungi kepentingan perusahaan. 2. Dokumen dan izin diperlukan bagi instansi tertentu sebagai data untuk melakukan berbagai pengawasan. 3. Memudahkan instansi tertentu untuk mengambil tindakan. Secara umum, dokumen-dokumen yang akan diteliti sehubungan dengan aspek hukum. 1. Bukti diri seperti KTP. 2. Bentuk badan usaha, misal CV, firma, dan lain-lain. 3. Tanda daftar perusahaan. 4. Nomor pokok wajib pajak. 5. Izin-izin perusahaan. Beberapa dokumen berikut yang menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan studi kelayakan bisnis suatu bisnis baik untuk pekerjaan maupun untuk tugas mata kuliah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang didapat dapat memberi manfaat.